Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Kita bertemu kembali setelah sehari karena satu dan lain hal dalam tugas pelayanan yang menjadikan persekutuan doa anggota keluarga Allah tidak terbit di hari Selasa kemarin. Hari ini hari Rabu, 26 Januari 2022. Dengan tetap merasakan kasih karunia yang dari Allah, memiliki semangat pagi yang tidak pernah berhenti. Kita bersama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan, waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul melaksanakan tugas dengan toto, titi, titis, dan tatas. Ungkapan Jawa yang digunakan adalah toto, titi, titis, dan tatas. Toto artinya tertata atau teratur. Agar segala sesuatu bisa kelihatan tertata, harus terlebih dahulu ditata, diatur, dan menggunakan tatanan yang baik. Jadi dalam hal ini memerlukan usaha untuk menata dan mengatur sesuai dengan tatanan yang baik. Titi berarti teliti. Selain dalam usaha penataan dan pengaturan, segala sesuatu perlu dilakukan dengan teliti. Pelaksanaan atau pewujudan suatu kegiatan membutuhkan ketelitian. Dengan toto dan titi, orang akan melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan titis, yang berarti tepat dan cermat. Tentu segala sesuatu yang dilakukan dengan tepat dan cermat menghasilkan tatas yang berarti sukses dan berhasil. Anggota keluarga Allah, mengapa dikatakan sukses dan berhasil? Karena yang dikerjakannya selesai dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Jadi hasil akhirnya tidak hanya sekedar pokoknya selesai, namun selesai dengan ukuran optimal sebaik-baiknya. Seorang
kuli yang bekerja menurunkan batu bata dari atas mobil pickup. Jika dia tidak melakukan pekerjaannya dengan menggunakan tatanan, aturan, tentu tidak akan menghasilkan pekerjaan yang optimal. Bisa saja semua batu bata turun namun tidak beraturan, bahkan mungkin menjadi pecah dan hancur. Ataupun kalaupun tidak pecah dan hancur menggunakan waktu yang lebih lama. Pada bagian lain, kalaupun dia sudah berusaha menggunakan tatanan, misalnya setiap angkatan hanya diambil 5 butir sebagai tumpukan batu bata dan kemudian diatur supaya rapi. Namun jika tidak teliti akan mengalami kesulitan. Misalnya ketika sudah beberapa saat tidak terasa hanya mengambil tumpukan yang berisi 4 butir. Dalam hal ini kuli yang bersangkutan akan menggunakan waktu lebih lama karena harus terlebih dahulu menggenapi tumpukan yang hanya 4 butir. Itu berarti kuli tadi tidak titis di dalam bekerja hingga akhirnya juga tidak tatas dalam pekerjaannya. Hal demikian tentu berbeda jika kuli tersebut bekerja dengan toto, pakai tatanan, pakai aturan, direncanakan, dengan teliti dan kemudian titis, pasti hasil pekerjaannya akan tatas. Demikian gambaran tentang pekerjaan yang dilakukan dengan toto, titis, dan tatas. Anggota keluarga Allah, Yesus mengajarkan dan meneladankan perihal melaksanakan tugas dengan toto, titis, tatas. Hal yang demikian bisa kita pelajari dari teladannya yang dicatat oleh Lukas. Lewat leksionari bacaan Injil hari ini, kita menerima teladan pengajaran Yesus perihal toto, titis, tatas tersebut. Mari bersama-sama terlebih dahulu membaca, mendengarkan, memperhatikan, dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Lukas dalam pasal keempat ayatnya 38 sampai dengan 44 memberikan kesaksian demikian. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus.
dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian kesaksian Injil Lukas pasal keempat, ayatnya 38 sampai dengan 44. Sebabmu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, tugas yang diemban oleh Yesus saat ada di dunia adalah mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Hal yang demikian seperti yang tertulis pada ayat 43, perkenankan saya membaca ulang. Tetapi ia berkata kepada mereka juga, di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Apa toh sebenarnya kerajaan Allah? Kembali mengulang pemahaman kerajaan Allah pada perenungan sabda pada beberapa waktu yang lalu. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas semua orang yang taat pada kehendak Allah. Sebagaimana Yesus taat pada kehendak Allah sampai menyerahkan dirinya sendiri sebagai kurban persembahan, maka setiap umat Allah juga harus menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan dan kehendak Allah saja. Hal yang demikian seperti bisa kita saksikan di dalam Markus 8 ayat 34, Roma 10 ayat 9 sampai 10, ataupun Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya tidak akan membacakan bagian-bagian kitab yang saya sebut tadi. Tapi itu menjadi pijakan bahwa setiap anggota keluarga Allah, setiap orang yang percaya kepada Allah, orang yang pengen menjadi warga kerajaan Allah harus mewujudkan ketaatan, mengikuti kemauan dan kehendak Allah saja. Dengan begitu kita membuktikan bahwa sebenarnya kita, anggota keluarga Allah, sudah menjadi warga kerajaan Allah dan layak untuk menerima semua yang Allah sudah janjikan bagi umat pilihannya sejak semula. Hal yang demikianlah yang diteladankan Yesus ketika berada di tengah-tengah dunia. Sehingga ketika saat Yesus sudah kembali ke surga, Allah akan memerintah dengan nyata di dunia ini, sebagaimana Dia selalu memerintah di surga. Kita juga bisa melihat kesaksian Daniel 7 ayat 13-14 dan Matius 6 ayat ke-10. Anggota keluarga Allah, Yesus dalam melaksanakan tugas mewujudkan kerajaan Allah
dengan menggunakan tatanan kerajaan Allah, bukan tatanan manusia ataupun tatanan yang ada di dunia. Hal yang demikian bisa kita mengerti dari peristiwa pada saat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dari demam tinggi atau demam kerasnya. Pada waktu itu adalah hari Sabat, di mana sebelumnya Yesus telah mengusir setan yang menguasai seseorang dalam rumah ibadah. Anggota keluarga Allah, para pemimpin agama Yahudi membuat banyak peraturan tentang hari Sabat. Salah satunya adalah larangan bekerja pada hari Sabat. Tentu peraturan yang dibuat oleh para pemimpin agama Yahudi tersebut didasarkan pada perintah Allah sendiri yang tertulis pada Taurat Musa. Jikalau Yesus hanya menuruti peraturan dan tatanan manusiawi, tentu banyak manusia yang tidak bisa turut mengingat, menguduskan, dan merayakan hari Sabat. Karena bagaimana mereka dapat turut mengingat, menguduskan, dan merayakan hari Sabat kalau sedang dalam keadaan sakit? Bagaimana orang dapat turut mengingat, menguduskan, dan merayakan hari Sabat ketika dia masih dalam cengkeraman setan yang merasuki? Untuk itulah Yesus mengusir setan yang mencengkeram orang di rumah ibadat tadi pada hari Sabat. Untuk itu jugalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dari sakit demam kerasnya. Semua dilakukan agar mereka yang terbelenggu tidak bisa mengkuduskan, merayakan, menghormati hari Sabat, kemudian turut bisa merasakan dan menguduskan hari Sabat. Dan hal tersebut terbukti bahwa orang yang dilepaskan dari kuasa roh jahat, dari kuasa setan, kemudian justru memuliakan dan menyembah Tuhan di hari Sabat, turut memuji Tuhan. Ibu mertua Petrus saat sembuh dari demam kerasnya kemudian melayani rombongan Yesus. Anggota keluarga Allah, ibu mertua Petrus sebenarnya sudah menyiapkan masakan yang akan dihidangkan pada hari Sabat bagi rombongan Yesus. Bukan berarti ibu mertua Petrus ini melanggar peraturan hari Sabat. Ibu mertua Petrus sudah memasak makanan yang akan dihidangkan sebelum matahari terbenam memasuki hari Sabat. Di mana orang-orang Yahudi ketika matahari terbenam memasuki hari Sabat sudah tidak diperkenankan menyalakan api. Jadi dalam hal ini segala kebutuhan yang digunakan untuk menguduskan dan merayakan Sabat sudah disiapkan pada hari sebelum Sabat tiba. Itu juga berarti sebenarnya umat sudah terbiasa mempersiapkan diri untuk mengingat, menguduskan, dan merayakan Sabat hanya untuk Tuhan. Jadi ketika mereka mau menguduskan dan merayakan Sabat, justru mereka sudah mempersiapkan diri sebelum hari Sabat. Untuk itulah umat Yahudi yang lain
kemudian membawa orang-orang yang menderita berbagai macam jenis penyakit, orang-orang yang dicengkeram setan karena dirasuki setan setelah matahari Sabat terbenam, yang berarti Sabat sudah berganti hari. Hari Sabat digunakan khusus untuk dikuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu orang-orang Yahudi. Tentunya orang-orang dengan berbagai macam penyakit, orang-orang yang dalam cengkeraman setan ini sudah lama dan sudah melampaui sabat-sabat sebelumnya, maka Yesus pun menyembuhkan mereka. Karena itulah bagian dari kerajaan Allah, menguduskan hari Sabat, memuliakan Allah dan mengakui kuasa Allah untuk kehidupan, dan hanya setelah menemukan kehendak Allah, menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Itulah kerajaan Allah, pemerintahan Allah bagi umat yang percaya kepadanya. Anggota keluarga Allah, dari banyak setan yang keluar dari tubuh orang-orang ketika diusir oleh Yesus, mereka setan-setan tadi berteriak-teriak, "Engkau adalah anak Allah." Tetapi dengan tegas Yesus melarang mereka. Yesus tidak mengizinkan setan-setan itu menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus tahu bahwa teriakan-teriakan setan itu benar. Tetapi Yesus tidak menghendaki kesaksian dari setan. Karena apa gunanya setan memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi mereka masih merasuki manusia dan membuat manusia yang dirasuki tidak bisa mengingat, tidak bisa menguduskan dan merayakan Sabat, hari Tuhan. Apa gunanya para setan menyatakan pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi masih membuat orang-orang tidak bisa memuliakan Allah? Apa gunanya setan-setan bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah jika tidak benar-benar mewujudkan penyembahan dan mewujudkan ketaatan diri pada kehendak Allah? Ingat, tugas Yesus adalah mewujudkan kerajaan Allah yang berpengertian semua orang hidup di dalam pemerintahan Allah, yang berarti semua orang mewujudkan ketaatan pada kehendak dan peranata peraturan Allah, karena memang Allah lah yang diakui memiliki kuasa yang mutlak dan tertinggi. Anggota keluarga Allah, pada keesokan harinya setelah peristiwa penyembuhan dan pengusiran setan dari banyak orang, Yesus hendak pergi meninggalkan orang-orang di sekitar rumah Petrus tadi. Namun ditahan oleh orang banyak. Orang banyak menahan Yesus karena mereka ingin terus-menerus ditunggui dan mereka ingin terus-menerus bisa menikmati karya dan kuasa Yesus. Jadi mereka tidak ingin untuk mewujudkan kehidupan taat pada kehendak Allah, tetapi pengen menikmati karya dan kuasa mujizat Yesus. Dalam hal ini Yesus kemudian menyatakan di dalam bagian ayat ketiga, saya mengulangnya sekali lagi, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Anggota keluarga Allah, tugas Yesus sekali lagi adalah untuk mewujudkan kerajaan Allah tidak hanya di daerah dekat rumah Petrus saja, melainkan sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia. Ini mengandung pengertian bahwa kerajaan Allah tidak bisa dibatasi oleh tempat,
waktu, apalagi dibatasi oleh keinginan dan kehendak manusia. Allah lah yang harus menguasai, manusia berkewajiban untuk taat pada pemerintahan dan kehendak Allah saja. Itulah kerajaan Allah. Maka Yesus pun kemudian pergi meninggalkan orang banyak itu, melanjutkan tugasnya untuk mewujudkan kerajaan Allah. Anggota keluarga Allah lewat kisah penyembuhan ibu mertua Petrus dan banyak orang lain yang juga disembuhkan di sekitaran sana, serta pengusiran setan dari banyak orang ini, kita merasakan dan kita bisa belajar bahwa Yesus melaksanakan tugas dengan toto, titi, titis, dan tatas. Tatanan yang digunakan oleh Yesus adalah tatanan Allah sendiri, tatanan kerajaan Allah, di mana Allah mengutusnya untuk mewujudkannya di tengah-tengah dunia dan kemudian diimplementasikan, diwujudkan dengan titi, yang berarti dengan ketelitian, tidak mau terpengaruh oleh apapun, bahkan ketika setan hendak memuliakan, turut berteriak memuji kamu adalah anak Allah, Yesus teliti, jangan, ini bukan untuk kebaikan. Demikian juga dengan titis, yang berarti tepat dan cermat. Sehingga hasilnya adalah tatas, dalam pengertian hanya kerajaan Allah yang terwujud. Kerajaan Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh aturan kehendak manusia, kerajaan Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh pujian manusia ataupun pujian setan, kerajaan Allah yang tidak bisa dipengaruhi oleh segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Kerajaan Allah adalah perwujudan manusia yang benar-benar taat pada kehendak Allah, peranata Allah, dan peraturan Allah sendiri. Sebagai anggota keluarga Allah, tatkala kita benar-benar mewujudkan ketaatan diri hanya pada kehendak Allah, sebenarnya di sana kita telah turut mewujudkan tugas Yesus yang sebenarnya juga menjadi panggilan kita semua, karena kita adalah warga kerajaan Allah. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Sekarang bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat saya hantarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menyatakan sabda melalui kisah penyembuhan ibu mertua Petrus ataupun orang-orang di sekitarnya. Demikian juga ketika Yesus berkarya mengusir banyak setan. Kami boleh belajar melakukan tugas panggilan untuk mewujudkan kerajaan Allah di dalam ketaatan kami pada kehendak Allah, di dalam kami menyelaraskan diri apapun dengan peranata dan aturan Allah. Kami harus mewujudkannya dengan tatanan kerajaan surgawi, kami harus mewujudkannya dengan penuh ketelitian, sehingga kami pun titis dan pada saatnya hanya kerajaan Allah yang nyata terwujud di dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, Engkau melayakkan kami mewujudkan semuanya. Sebagai bagian anggota keluarga Allah, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa negara ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Dengan segala kondisi dan keadaan, kami bersama-sama membangun kehidupan untuk damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Kerajaan Allah boleh terjadi tatkala kami, setiap anggota keluarga Allah, terlebih dahulu mewujudkan ketaatan pada kehendak Allah. Engkau menolong, menyertai kami. Dosa-dosa kami yang terselip karena keterbatasan manusia, kami mohon ampun. Memohonkan ampun juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Itu doa kami, semua kami pinta, kami mohon di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, mewujudkan tugas panggilan kita,
mewujudkan kerajaan Allah, ketaatan pada kehendak Allah dengan toto titititis tatas, menerima berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan kerajaan Allah, ketaatan pada kehendak Allah dengan toto titititis dan tatas. Amin. Katamu semua, harta tak terduga, sungguh memberkati, yang membuka